Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Bintang Areska dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis perencanaan produksi massal dari mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. A. Pengertian perencanaan produksi massal. 1. Pengertian perencanaan produksi massal. A. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang jasa di mana barang jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Namun, produksi massal memiliki keterbatasan, di antaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar. Dalam satu kali produksi, mungkin hanya bisa membuat 2 atau 3 variasi. Beberapa ciri-ciri utama dari produk massal adalah sebagai berikut. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang serta terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya adalah 1. Kegunaan dasar, 2. Kegunaan waktu, 3. Kegunaan tempat, 4. Kegunaan bentuk, 5. Kegunaan pelayanan, dan 6. Kegunaan milik. 2. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. Dalam penyusunan perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi produksi sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi tersebut. Menurut Sukarla Simulingga 2013, perencanaan produksi meliputi A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan penggandaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Eni Aryani 2009, perencanaan produksi yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu A. Perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional, yang B. Perencanaan produksi jangka panjang. Dari kedua jenis perencanaan produksi di atas, maka dapat kita ketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. B. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. D. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. E. Perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. F. Dalam perencanaan produksi ini dapat disusun satu rencana produksi yang baik dan dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah
merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah: A. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi. B. Sebagai alat ukur performasi. C. Menjamin kemampuan produksi. D. Memonitoring hasil produksi aktual. E. Mengatur persediaan produk jadi. F. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induksi. Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma 1999 adalah: A. Meramalkan permintaan produk. B. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang C. Menetapkan tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemesanan, serta memonitoring tingkat persediaan produk jasa setiap saat. Yang D. Membuat jadwal produksi, penugasan, pembenahan mesin, dan tenaga kerja. 4. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan: yang pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. Kedua, kurang biaya tenaga kerja. Sedikitnya pengeluaran per unit, pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin, biaya tenaga kerja rendah. Kekurangannya adalah sumber daya yang luang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah berhenti, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat pemerintah. Yang B. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasaran, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Tahapan perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor terlebih dahulu, antara lain: 1. Pasar yang baik di masa mendatang. 2. Siklus hidup produk. 3. Arus kas. Dan yang terakhir, kemampuan organisasi. 1. Tahapan perencanaan produksi. Berbagai tahapan yang dilalui secara bertahap dan dengan pengkajian terus-menerus, umpan balik dan evaluasi disebut dengan tahapan perencanaan produksi. Tahap-tahap perencanaan produksi dijabarkan sebagai berikut: 1. Ide pokok. 2. Seleksi ide produk. 3. Desain awal. 4. Purwarupa. Yang kelima, pengetesan. 6. Desain akhir. Dan yang ketujuh, implementasi. Yang C. Indikator keberhasilan produksi massal merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubung dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu: 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu: A. Peluang pasar yang baik. B. Keunggulan persaingan. C. Kualitas barang atau jasa. D. Inovasi yang perusahaan. E. Dasar budaya perusahaan. F. Menghargai pelanggan dan pegawai. G. Manajemen yang berkualitas. H. Dukungan modal yang kuat.
Berikut ini 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu A. Kualitas produk, B. Biaya produk, C. Waktu pengembangan produk, D. Biaya pengembangan, E. Kapabilitas pengembangan. Yang D. Proses produksi. Proses produksi adalah tahapan-tahapan yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Ada juga proses produksi yang bisa dinikmati secara langsung oleh konsumen seperti pijat, pentas hiburan, dan produk jasa lainnya. 1. Tahap persiapan produk dan pendirian usaha. Sebelum masuk tahap produksi, terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Antara lain, A. Survei pasar, B. Pembuatan desain produk, C. Pembelian alat-alat pendukung produksi, D. Perancangan sistem produk, E. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemasan, F. Penyewaan tempat lokasi usaha, G. Pendaftaran sertifikat, dan H. Uji coba produksi. Kemudian, proses produksi juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu A. Produksi, yaitu membuat barang dengan mesin serta peralatan. Yang B. Persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Kemudian, proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urusan proses, yaitu A. Penjadwalan waktu, B. Pemilihan peralatan, C. Pengerjaan dan peralatan, D. Mobilitas personalia, E. Pemberian material, F. Pembagian pekerjaan. 2. Proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu A. Proses produksi pendek, B. Proses produksi panjang, C. Proses produksi kontinu, dan D. Proses produksi berselingan atau intermiter. 3. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Perencanaan produksi akan memperkirakan permintaan dan kemudian menetapkan jadwal dan semua kebutuhan produksi agar dapat memenuhi target yang digunakan. A. Tujuan dari perencanaan produksi. 1. Tujuan untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku. Yang kedua, untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Yang B. Manfaat perencanaan produksi. Yang pertama, organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Kedua, pemasukan mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. 4. Pengawasan produksi atau production control. Pengawasan atau pengendalian produk ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. A. Faktor penyimpanan dari perencanaan produksi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap perencanaan produk adalah seperti berikut. 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong. 2. Terjadinya kerusakan mesin. 3. Perubahan permintaan. 4. Ketidakhadiran pekerja. Dan yang kelima, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok atau pelanggan. Yang B. Adapun manfaat dari pengawasan produksi. 1. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. 2. Memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Mengendalikan sumber daya. 4. Mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Kemudian,
Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini. A. Sifat produksi, B. Sifat operasi, dan C. Ukuran operasi. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.